Selamat pagi anak-anak, selamat siang, dan selamat sore. Kita berjumpa lagi dalam materi garis dan sudut. Bapak tidak lupa menyampaikan kepada kalian selalu menjaga kesehatan dan terhindar dari paparan COVID-19. Ya, itulah sebuah lagu yang selalu kita dengar, bagaikan lagu yang mengingatkan kita akan pesan ibu. Selalu mencuci tangan, jauhi kerumunan, dan memakai masker. Nah, pada pembelajaran ini, standar kompetensi yang kita akan capai adalah memahami hubungan garis dengan garis, garis dengan sudut, serta menentukan ukurannya. Sedangkan kompetensi dasar yang kita akan capai adalah menentukan hubungan antara dua garis serta besar dan jenis sudut. Kita akan mempelajari jenis-jenis sudut serta mengukur besarnya sudut. Nah, untuk IPK, indikator pencapaian kompetensi, yang pertama adalah bagaimana kita bisa menjelaskan kedudukan dua buah garis. Terus mengenal satuan dari sudut, mengukur besar sudut dengan busur derajat. Ya, kalian sudah tahu busur derajat waktu belajar di SD matematika itu mesti menggunakan busur. Menjelaskan perbedaan jenis sudut, menemukan sifat sudut jika dua garis sejajar dipotong dengan garis lain. Yang terakhir adalah melukis sudut. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang garis. Yang pertama, pengertian dari garis itu sendiri. Garis adalah kurva lurus yang tidak berujung dan tidak berpangkal. Artinya, garis itu dapat diperpanjang pada kedua arahnya. Arah ke depan, pangkalnya semua bisa diperpanjang sampai tak terhingga. Itulah sebuah garis. Nah, bagaimanalah adanya dua garis, kedudukannya antara garis satu dengan garis yang lain. Kedudukan dua buah garis, ada yang disebut garis sejajar, ada garis yang berpotongan, ada garis berhimpit, ada garis bersilangan. Nah, apakah perbedaan dari kedudukan dua buah garis itu? Yang mana disebut garis yang sejajar, mana yang berpotongan, mana yang berhimpit, dan mana yang bersilang. Nah, nanti dengan gambar kita bisa lihat yang mana disebut sejajar dan lain sebagainya. Yang pertama adalah dua garis yang sejajar. Dua garis yang sejajar adalah dua garis atau lebih dikatakan sejajar apabila garis-garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan tidak akan pernah bertemu atau berpotongan jika garis tersebut diperpanjang sampai tak berhingga. Misalnya ada garis M dan N. Itu disebut garis bersejajar jika jaraknya itu tetap dia. Nah, kalau garis M itu kita perpanjang terus sampai tak berhingga, dan garis N itu kita panjangkan terus sampai tak berhingga, dia akan tidak pernah ketemu karena
jaraknya itu tetap. Ujung satu dan yang lain itu antara M dan N itu tetap. Dan dia tidak akan bertemu. Nah, itulah disebut garis yang sejajar. Yang kedua, dua garis berpotongan. Dua garis dikatakan berpotongan, saling berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan mempunyai satu titik potong. Misalnya garis M dan N, dia saling berpotong karena letaknya sama pada bidang yang sama. Dia berpotongan pada titik O. Nah, itulah disebut garis yang berpotongan. Yang ketiga adalah dua garis yang berhimpit. Dua garis dikatakan saling berhimpit apabila garis tersebut terletak pada satu garis lurus, sehingga hanya terlihat satu garis lurus saja. Padahal itu ada dua garis. Nah, itu disebut berhimpit karena dia terletak pada bidang yang sama dan dalam satu garis lurus. Dua garis yang bersilangan. Yang keempat, dua garis yang bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan apabila garis-garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak akan berpotongan apabila diperpanjang. Bisa kita lihat pada gambar di samping bahwa garis yang dilambangkan dengan garis putus-putus itu garis yang bersilangan. Karena dia terletak pada bidang yang tidak sama. Dia terletak pada bidang yang berbeda. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis garis tersebut, mengerti pengertian garis, nah bagaimanakah kita membagi sebuah garis sehingga menjadi bagian yang sama? Mari kita lihat caranya. Membagi garis menjadi N bagian sama panjang. Artinya membagi beberapa bagian menjadi beberapa bagian, misalnya menjadi 2, menjadi 3, sehingga garis itu menjadi bagian yang sama, panjangnya sama. Caranya adalah, misalnya ada garis KL, buatlah sembarang garis KL, kamu ikuti itu seperti itu. Bagilah garis KL menjadi 3 bagian sama panjang. Nah, bagaimanakah langkah-langkahnya? Yang pertama, buat dulu garis KL. Setelah itu, yang kedua, dari titik K, buatlah sembarang garis menjadi misalnya garis ke P, menjadi garis KP, sedemikian hingga tidak berhimpit dengan garis KL. Selanjutnya, buatlah berturut-turut 3 busur lingkaran dengan jari-jari yang sama, sedemikian hingga KS panjangnya sama dengan SR, panjangnya sama dengan RQ. Setelah itu, yang keempat, langkah keempat, tariklah garis dari titik Q ke titik L. Selanjutnya, langkah yang kelima, dari titik R dan S masing-masing buatlah garis yang sejajar dengan garis LQ, sehingga masing-masing garis tersebut memotong garis KL berturut-turut pada titik N dan M.
Yang keenam, dengan demikian terbagilah garis KL itu menjadi 3 bagian yang sama, yaitu KM akan sama panjangnya dengan MN, akan sama panjangnya dengan NL. Jadi garis KL itu kalau kita bagi 3 dengan cara langkah tadi akan menjadi 3 bagian yang sama panjang. Selanjutnya yang nomor B, membagi garis dengan perbandingan tertentu. Misalnya diketahui garis CD sebagai berikut, C dan D. Misalkan kalian akan membagi garis CD menjadi 2 bagian dengan perbandingan 1:3. Maka langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, buatlah garis CD. Setelah itu langkah yang kedua, dari titik C buatlah sembarang garis menjadi CK, garis ke K, sedemikian hingga tidak berhimpit dengan CD. Dari titik C buatlah busur lingkaran dengan jari-jari yang sama, sehingga CP berbanding PQ 1:3. Ya, kita buat beberapa ini busur lingkaran sebanyak 1, 2, 3, 4. Dari titik P buatlah garis sejajar dengan DQ. Misalnya tadi busurnya ada pada titik P, ada pada titik Q. Dengan cara membuat sudut yang besarnya sama dengan sudut COD. CQD, sudut CQD terlebih dahulu dengan titik P, kemudian menghubungkannya sehingga memotong CD di titik B. Terbentuklah ruas garis CB dan BD. Garis CD dengan perbandingan BD, yaitu CB-nya dengan berbanding BD itu akan menjadi 1:3. Dengan demikian, garis CD telah terbagi menjadi 2 bagian dengan perbandingan 1:3. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang garis, yaitu garis bersejajar, garis berpotongan, garis berhimpit, 2 garis yang bersilang, serta bagaimana kita membagi sebuah garis menjadi bagian yang sama. Semoga materi ini dapat membantu kalian memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan garis. Untuk materi sudut akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih.